Tahun 2016 juga bertepatan dengan tahun penanggalan Yahudi, Ayin Wow, ya, ditulisnya VAV tapi dibacanya wow, ya. Ayin itu bicara tentang mata, lalu wow ini bicara tentang satu simbol di mana kita harus senantiasa terkait kepada Tuhan. Ada amin? Berapa banyak yang merasakan bahwa di tahun 2016 ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita? Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat? Amin. Kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Walaupun mungkin kita belum melihat, kita belum mengalami. Tapi apa yang sesungguhnya Tuhan rindukan ketika kita memasuki tahun yang baru? Resolusi apa? Saya undang kembali untuk kita melihat di dalam Yehezkiel, kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Bagi yang sudah menemukan boleh katakan amin. Kita baca bersama-sama ayat ini 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Amin. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total deliverance. Apa yang dibebaskan? Yang pertama dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru pada kita, roh yang baru. Ini yang Tuhan akan lakukan. Dan itu akan terjadi ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah bekerja secara holistik. Allah bekerja secara seutuhnya. Dia bukan hanya mau memberkati kita dari sisi jasmani, dari sisi materi, tetapi yang terlebih dahulu dia mau lakukan, dia mau memperbarui roh kita. Amin, Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan juga selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Saya melihat ada Om Yohanes Tampati dan Tante Nora. Saya boleh cerita sedikit ya mengenai kehidupan saya. Yang pertama adalah spirit awareness. Artinya apa? Kita memiliki satu kepedulian, kita memiliki satu kepekaan tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Segala sesuatu yang terjadi di alam nyata ini itu tidak terlepas dengan sesuatu yang terjadi di alam roh. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di. Berarti sorga dengan bumi ini ada kaitannya nggak? Ada kaitannya, saudara. Dengan segala sesuatu dimulai dari roh kita, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ketika kita memiliki spirit awareness, kita sadar bahwa kita ini manusia roh. Katakan bersama saya ini manusia roh. Saya ini manusia roh. Manusia roh itu akan masuk dalam kekekalan. Manusia roh itu akan. Amin. Manusia tubuh jasmani yang kita hidupi ini sifatnya sementara, fana. Makanya dikatakan di dalam Alkitab usia manusia itu rata-rata 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Lebih dari itu saya pikir nyusahin orang, saudara. Tapi tidak sedikit di antara kita juga yang usianya mungkin kurang dari itu. Papa saya almarhum dipanggil Tuhan dalam usia yang ke-37 tahun. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Saya tidak pernah merasakan figur seorang ayah. Saya tidak pernah merasakan belayan kasih sayang, tuntunan dari seorang ayah. Dan itu yang membentuk saya.
sampai saya dewasa, sampai sekali waktu saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang menjadi Bapa saya yang kekal. Dan itulah awal kehidupan saya yang diubahkan terus menerus. Roh saya diberikan satu roh yang baru, hati yang baru oleh Tuhan. Nah, yang pertama kita mengerti bahwa kecerdasan secara spiritual itu harus kita miliki. Ketika kita mengingat, ketika kita mengerti tentang dunia roh, tentang dunia kekekalan. Yang kedua bicara tentang life purpose. Artinya apa? Hidup itu harus punya tujuan, saudara. Berapa banyak yang ketika bangun pagi kita punya tujuan bahwa kita harus datang beribadah jam 10:30 di tempat ini. Makanya kita ada di tempat ini, amin. Karena kita punya tujuan. Apa tujuan kita di sepanjang tahun 2016 ini? Apakah kita mau semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, atau sebaliknya kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini? Itu pilihan kita, saudara. Itu keputusan-keputusan yang kita buat. Life purpose berbicara tentang hidup dengan tujuan bahwa kita ini memiliki kualitas ilahi. Katakan bersama saya, kualitas ilahi. Kita Kejadian pasal 1 ayat ke-26 mengatakan apa? Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Final determination artinya apa? Tujuan akhir kita itu apa? Ketika kita ada di muka bumi, apa yang menjadi tujuan akhir kita? Mari kita buka dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ayat yang sudah tidak asing dan sudah sering kita dengar. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Itulah tujuan akhir kita. Final determination kita. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan katakan kita harus finishing well. Katakan bersama saya, finishing well. Ada orang yang memulainya segala sesuatu dengan baik, tapi di tengah perjalanan bahkan di akhirnya dia tidak mengakhiri dengan baik. Seorang pakar kepemimpinan bernama Dr. Robert J. Clinton menulis dalam bukunya tentang orang-orang Kristen. Banyak di antara mereka yang tidak mengakhiri pertandingan iman mereka dengan baik. Bahkan dia membuat sebuah survei yang cukup mengagetkan. Dikatakan hanya 20%. Berapa saudara? 20% dari banyak orang Kristen yang mengakhiri pertandingan iman mereka dengan baik. Yang 80% kemana? Mereka tidak selesai. Mereka putus di tengah jalan. Bahkan di akhirnya mereka tidak berjumpa dengan Sang Pencipta, masuk dalam kekekalan. Artinya kita harus memiliki tujuan akhir. Kalau orang meninggal itu biasanya diumumkan di koran-koran, ada yang namanya obituari. Betul? Obituari itu apa sih? Kesan orang lain tentang kita semasa kita masih hidup. Betul? Makanya ada pepatah yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan, orang mati meninggalkan nama baik. Bukan utang ya saudara ya. Meninggalkan nama baik. Inilah obituari. Paulus di dalam satu suratnya mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Saudara, kalau ngiring Tuhan itu enak apa nggak enak? Jujur, banyak kan yang nggak enaknya, betul? Tapi lewat itu semua kita sedang disempurnakan. Amin. Lewat itu semua kita sedang dipersiapkan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Amin. Ikut dunia enak kan? Enak, ya. Semuanya serba enak, semuanya serba mudah, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Final determination kita harus kita tentukan hari-hari ini supaya kita finishing well.
ada yang namanya supranatural. Supranatural itu apa sih? Sesuatu yang melampaui alam natural, alam nyata yang kita lihat, ya, kita rasakan, kita kecap. Ada sesuatu yang melampaui itu semua. Ingat ketika Tuhan Yesus di satu perjamuan kawin, dia merubah air menjadi anggur, saudara. Bulan September lalu, karena kemurahan Tuhan, saya sempat melayani di kota Kupang, alami oleh seorang manusia. Ketika dia bertobat, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itulah mujizat yang terbesar. Dan itu saya alami 20 tahun yang lalu. Saya dilahirkan dari latar belakang keluarga Kristen, tapi Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya dibesarkan, diasuh dalam satu kehidupan yang tidak ada di dalam takut akan Tuhan. Tapi apa yang kelihatannya mustahil, Tuhan sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Hidup kita mungkin gak ada artinya, gak ada harganya. Bahkan dalam pandangan orang-orang terdekat kita, dalam pandangan orang tua kita, kita seolah-olah tidak berharga. Tapi di hadapan Tuhan, Dia sungguh menghargai setiap kita. Dia sungguh mengasihi setiap kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu bagi saudara dan saya. Amin. Itu yang Tuhan lakukan. Hal-hal yang melampaui alam natural. Ketika roh kita diperbaharui, 4 hal ini kita akan alami. Kita akan memiliki kepekaan secara spiritual. Kita akan tahu membedakan mana yang datang dari Tuhan, mana yang datang dari dunia. Lalu yang kedua, kita memiliki tujuan dalam kehidupan ini. Kita memiliki final determination. Akhir hidup kita, kita tahu akan seperti apa ketika kita finishing well. Dan yang keempat adalah ketika kita menyadari ada kuasa supranatural yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu.